Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami mulai kebersamaan kita ya pada pagi hari ini dengan informasi sedikitnya 8 rumah di Blora, Jawa Tengah ini hangus terbakar pemirsa. Kebakaran diduga akibat tabung gas LPG 3 kg yang meledak. Akibat peristiwa yang terjadi ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bagian rumah yang terbuat dari papan kayu. Ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Dugaan sementara kebakaran disebabkan ledakan dari tabung gas LPG 3 kg dari salah satu rumah warga. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Ini perlu kehati-hatian buat masyarakat semua. Pastikan mungkin pada saat meninggalkan rumah atau mungkin akan tidur ya. Itu semua keadaan memang sudah aman. Aman, terkendali. Terutama kompor ini ya, Tih ya. Kompor ini. Kompornya kompor buat masak ya, Vi ya? Ya. Bukan yang mengkompor-kompori. Yang mengompor-kompori untuk apa? Diseret-seret ke sowan-sowanan gitu ya. Sowan itu kan silaturahmi, Vi. Penting kan? Penting. Halal kan? Halal Nggak dong. salah, Tih. Nggak salah emang. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Berbicara mengenai sowan. Saya sukanya tekwan, Tih. Oh, itu makanan, Vi. Saya sukanya bakwan, Vi. Asik. Ada udang di balik bakwan gitu ya. Ini ada aduan di bawah, ada. Kayaknya sih ada. Ada sih. ya, itu ya. Kan karena tumben-tumbenan banget begitu ya melihat Iya. seorang Anies Baswedan kok mendatangi DPD PDIP. Terus rangkulan, Tih. Terus rangkulan. Rangkulan terus kayak guyup banget, Tih. Kalau kita ingat 2017 ini kan sering ada kritikan dari Bukan, PDIP. Tih. Rati nih. 2000 kemarin Pilpres 2024 ya. Kita move on, Tih. Oh, harus move on. Rati ya? kan nggak tahu juga pernah dirangkul gimana. Oh, oke. Pas lagi gini, Formula E, apa kabar Pak? Kata dia begitu misal gitu. Tetap aja ya ada sentilan-sentilan Nggak ya. tahu lah. Ya itu masih menarik, nanti kita akan bahas terkait soalnya Anies ke PDI Perjuangan. Ya. Apakah ini juga akan diberikan tiket dari Ketum PDIP untuk Anies Baswedan. Tapi kita ke informasi yang lain dulu, Vi. Kita ke informasi puluhan siswa MTSN Lubuk Aluang mengalami keracunan massal ini usai memakan jajanan es kepal. Es kepal. Jadi 23 siswa ini dari MTSN Muhammadiyah Lubuk Alung Padang Pariaman ini diduga mengalami keracunan pada Jumat kemarin. Kejadian berawal ketika beberapa siswi membeli es kepal saat istirahat pukul 10 pagi. Tidak lama setelah memakannya, para siswa ini mengalami sakit perut dan muntah-muntah. Kepolisian Resor Padang Pariaman yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman terus melakukan penyelidikan. Polisi juga sudah mengambil sampel es kepal untuk kemudian dilakukan uji laboratorium. Polisi juga masih mencari keberadaan penjual es kepal ya. Sebagian siswa yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit, ada beberapa yang sudah diperbolehkan pulang. Tapi bila mana memang kondisinya belum baik, ya tentu harus menjalani perawatan. Ya. Es kepal tuh kayak es yang bulat-bulat gitu ya? Jadi dibuatnya tuh memang bener sih. Jadi kayak dikepal gitu dibentuk-bentuk ya? gitu pakai tangan gitu. Oke, bisa mungkin apa ya, sirupnya kah atau esnya yang kurang bersih Kalau gitu di ya? Indonesia kan memang nggak biasa ya makan masakan yang dibuat dari tangan. Kalau di India kan banyak tuh yang pakai tangan. Iya kan? Semakin pakai tangan semakin lezat kayaknya ya. Itu. Oke, pemirsa, berlanjut ke informasi berikut. Ada sebuah video viral memperlihatkan seorang pengasuh. Ini tega menganiaya 2 balita yang diasuhnya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ada rekaman CCTV atau kamera pengawas yang kita lihat bersama ini memperlihatkan tenaga pengasuh ini melakukan perbuatan yang tidak sebagaimana dilakukan atau mungkin diterapkan kepada anak-anak yang memang seharusnya diberikan kasih sayang, bimbingan, pengasuhan gitu. Selain dari orang tua, ya juga dengan tenaga pengasuh. Jadi saat kedua balita ini sedang main di tempat tidur, Vi, tiba-tiba salah satu balita ini menangis kencang. Jadi setelah satu kakinya digigit oleh sang pengasuh, saat diminta untuk tidur. Jadi satu kaki digigit pengasuh, terus pengasuhnya meminta untuk sang anak ini tidur. Tapi saat ditanya oleh sang ibu korban, pengasuh mengelak dan juga beralasan luka di kaki korban ini akibat digigit nyamuk. Namun ibu korban kemudian mendapatkan keterangan dari salah satu asisten rumah tangganya jika sang pengasuh sering melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Tak selang lama, sang pengasuh pun tersebut kabur dari rumah majikannya. Ini ngeri ya, kasus pengasuh ini tuh seringkali. Jadi ini kabur dibawa sama nyamuk yang tadi sudah difitnah oleh si pengasuh. Untung ada rekaman kata nyamuk yang terbang situ enak aja. Iya, gitu. jadi saya dibawa-bawa ini ya.
Kita bergeser ya dari Palembang ke informasi lain pemirsa, seorang pemancing yang tengah mabuk ini terjatuh dan juga ke dalam Sebuah tetrapod atau tetrapod ya. beton pemecah gelombang sedalam 10 meter di kawasan Pantai Congot, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, ini tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi korban pemirsa yang terjatuh. Saat proses evakuasi, petugas sempat kesulitan karena medan yang cukup sulit untuk dijangkau. Tak hanya itu, kondisi pantai yang mulai pasang membuat petugas harus kejar-kejaran waktu dengan melakukan penyelamatan menggunakan peralatan vertical rescue. Kondisi korban yang mabuk, juga sempat menyulitkan petugas. Korbannya akhirnya berhasil dievakuasi setelah 30 menit, menelan waktu 30 menit maksud kami. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan langsung dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi kalau misalnya luka itu memang kan luka bagian luar, tapi kalau bagian mabuknya luka dalam kayaknya ya. Terus di ini. Pemirsa, ada seorang siswi di salah satu sekolah menengah atas atau SMA di Ambon, Maluku ini diduga menjadi korban perbuatan cabul ya yang dilakukan oleh seorang oknum anggota kepolisian yang diduga ini bertugas di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Jadi ini pada bulan Maret lalu ya. Jadi korban ini mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari seorang oknum polisi berinisial oknum ini Brib KJS. Dan peristiwa naas itu terjadi di rumah pelaku saat korban yang selama ini tinggal dengan ayah kandungnya datang ke rumah pelaku ya untuk menemui ibunya. Dan setiba di rumah pelaku, korban dipanggil ke dalam kamar dan disinilah kejadian tidak senonoh itu terjadi. Jadi memang selama ini korban tuh tidak berani melaporkan peristiwa tersebut karena memang pelaku ini mengancam akan memukul ibu korban jika peristiwa tersebut dilaporkan. Didampingi tantenya, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Pulau Ambon dan juga Pulau-Pulau Lease. Semoga sudah ada yang titik terang keadilan ya. Juga ya untuk korban pastinya ya. Bahwa oknum ini memang sudah dilakukan penindakan juga, diperiksa. Begitu. Pemirsa, seorang dukun cabul yang berhasil menipu korbannya hingga mendapatkan kerugian puluhan juta rupiah ini diringkus Polda Lampung. Dalam melakukan aksinya, pelaku juga mengancam ini akan menyebarkan foto-foto korban tanpa busana yang diperoleh pelaku saat ritual penyembuhan melalui video call, apalagi apabila korban tidak mengirimkan uang. Jadi ada ancaman di situ ya. Pemerasan juga. Pemerasan juga di situ. Ya memang ini sudah berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian setempat, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung yang menangkap inisial E diduga dukun cabul ya. Cabul. Modusnya ini adalah penipuan pemerasan. Pelaku diamankan di kediamannya di wilayah Serang, Banten, dan pelaku menggunakan modus dengan memberikan mistis gitu untuk menjerat korbannya. Korban ini diketahui seorang janda asal Lampung yang mengancamnya untuk menyebarkan konten pornografi yang diambilnya pada saat melakukan ritual-ritual tersebut. Tapi sebetulnya pengobatan itu benar atau tidak? Ya tidak lah ya pasti ya. Lah. Karena cuma akal bulus dari pelaku. Modus gitu. operandinya gitu ya. Apakah ada ancaman? Ada tadi katanya. Tapi apakah ada mistis, hipnotis gitu? Wah, saya bukan ahlinya itu. Tapi yang jelas kita himbau pada masyarakat, ya kita harus mengedepankan nalar ya Ti ya. Iya. Kalau ada yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang di luar misalnya rule nih, gitu ya. Membuka busana gitu. Iya, ngapain? Di rumah sakit aja kita nggak pernah kok ngelakuin Iya, ini gitu. Apalagi buat ritualnya melalui video call bahkan. Itu dia. Oke pemirsa, ini ada informasi juga terkait dengan transportasi ya, khususnya udara. Ada sebuah pesawat maskapai Garuda Indonesia rute Jakarta Pekanbaru ini gagal terbang pemirsa akibat kebocoran tumpahan bahan bakar aftur di salah satu sisi pesawat. Kejadian ini berlangsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penerbangan tersebut merupakan GA174 rute Jakarta Pekanbaru. Temuan aftur bocor diketahui pilot in command saat melakukan prosedur rutin verifikasi jumlah isian aftur di dalam pesawat sebagai bagian dari kesiapan akhir awak pesawat sebelum melakukan proses take off atau lepas landas. Para penumpang GA174 yang berjumlah kurang lebih 135 orang telah diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti
PKGMM pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini agak ngeri ya, videonya viral juga di media sosial ya? Ya, betul. Ada salah satu juga ini ya, bisa dikatakan public figure ya, yang mengupload ini juga di akun media sosialnya. Dan sepertinya dari pihak maskapai pun juga sudah melakukan cross check dan penanganan terkait hal ini. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan terkait informasi yang kemarin ada anak yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ternyata dibunuh oleh ibu tirinya. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya dengan senjata tajam dan tak butuh waktu lama, pelaku berhasil dibekuk di kawasan kilometer 11 Balikpapan Utara. Usai membunuh, pelaku melarikan diri dengan bermodalkan uang Rp30.000. Pelaku naik angkot menuju Balikpapan Utara. Pelarian pelaku terhenti usai tim gabungan Jatan Ras Polda Kalimantan Timur dan Polsek Balikpapan Barat meringkus di kilometer 11 Balikpapan Utara, pemirsa. Petugas gabungan ini berhasil mengamankan pelaku dan membawanya ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun meregang nyawa di tangan ibu tirinya. Jasad korban ditemukan terbungkus sedalam karung. Sebelum dihabisi nyawanya oleh ibu tirinya, pada hari Senin korban sempat dikunci di belakang rumah dan tidak diberi makan hingga keesokan harinya kondisi korban sudah dalam keadaan lemas. Korban yang dalam keadaan lemas kemudian didorong oleh pelaku hingga kepalanya terbentur lantai dan meninggal dunia. Mayat korban kemudian dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam karung, disimpan di dalam lorong samping rumahnya. Jadi saat itu memang kondisinya sempat ada pelaporan anak hilang ya? Anak hilang sebelumnya. Tapi ternyata setelah diungkap oleh jajaran kepolisian, dilakukan ternyata dibunuh oleh ibu tirinya. Nah. Baik pemirsa, untuk mendalami peristiwa yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat ini, sudah bergabung bersama kita ada Komisaris Besar Polisi Raden Petit Wijaya selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Barat. Pak Kabid, selamat pagi. Bisa mungkin kami dibantu menjelaskan ya, ini pengungkapan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya atas nama pimpinan, ya kami juga mengaturkan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban, dalam hal ini keluarga besar dari Bapak Ican maupun Ibu Tiwi, dan semoga almarhum Ananda Nizam tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi dapat disampaikan kepada pemeriksa bahwa ini awal mulanya pada hari Senin sekitar jam 11 pada saat Ananda Nizam ini pulang dari sekolah, kemudian tidak dibukakan pintu oleh ibu tirinya dan dibiarkan hingga sampai keesokan harinya baru diperbolehkan masuk. Ya. Namun pada saat di dalam rumah ya sempat mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya, namun juga belum dikasih makan hingga akhirnya almarhum mengalami sesak napas. Ini menurut penuturan ibu tirinya sempat diberikan pertolongan, namun akhirnya setelah dicek nadinya tidak ada detak jantung. Akhirnya ibu tirinya ini panik, kemudian mundar-mandir dan dia melihat ada plastik. Akhirnya dia bungkus plastik dan dibungkus sama karung plastik itu. Kemudian ditaruh di sisi sebelah rumah. Nah setelah itu keesokan harinya ayah daripada si Nizam pulang karena beliau itu bekerja di luar kota, yaitu di Kabupaten Sintang. Mana si Nizam? Oh nggak ada, kan disuruh jemput 2 orang itu. Nah, panik, ayahnya kemudian dilaporkanlah penculikan waktu itu. Namun ya memang ada beberapa hal mungkin yang disampaikan oleh si pelaku pada ibu kandungnya di Palembang ya. Sehingga pada hari Kamis
sekitar setelah sholat subuh, ayahnya Nizam ini ditelepon sama ibu kandung daripada pelaku bahwa menyampaikan ya intinya permohonan maaf, ya intinya mungkin ada kesalahan ini, bahwa jasad anaknya itu masih ada di sekitaran rumah. Akhirnya dicari sama ayahnya Nizam. Kenapa tiba-tiba ibunya telepon seperti itu? Dicari, akhirnya ketemu, kemudian ditanyakan kenapa kok anaknya sudah meninggal seperti ini. Akhirnya dibawalah ke Polda Kalimantan Barat ya, sekitar hari Kamis tanggal 22 malam itu. Nah disitulah setelah dicek, kemudian diinterogasi oleh petugas, akhirnya ibu tirinya mengaku bahwa dia yang melakukan penganiayaan dan penelantaran anak itu, sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Pak Kabid, ini dari keterangan pelaku apakah memang sudah sering melakukan kekerasan kepada korban, Pak? Jadi kalau menurut penuturan pelaku, yang bersangkutan sudah menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikarunia anak umur 1 tahun. Jadi sebelum menikah pun dia sudah pernah menyampaikan kepada suaminya, intinya saya tidak mau mengurus atau memelihara anak yang bukan darah daging saya. Jadi selama itu ya sering dia marahin ini anak, ya sering dia, ya kemungkinan besar ya pasti akan lebih dari dimarahin. Karena Pak Kabid, bentuk penganiayaan seperti apa ya yang kemarin sempat kita sering dilakukan ibunya, ibu tiri ini? Ya, gimana? Bentuk penganiayaan seperti apa yang sering dilakukan oleh sang ibu tiri ini begitu? Nah, kalau yang untuk sebelum kejadian ini ya itu masih kita dalami. Namun yang jelas yang kemarin kita laksanakan prarekon itu pada saat Nizam pulang sekolah hingga ditemukan sudah menjadi mayat. Mayat. Oke, ada luka-luka ya di tubuh korban? Jadi kalau sesuai dengan prarekon kemarin, ini ada sekitar 37 adegan yang ditampilkan berdasarkan keterangan dari pelaku. Ya, nah, di situ memang sempat setelah tanggal 20 atau hari Selasa itu, setelah disuruh masuk, korban ini sempat didorong, kemudian ya mohon maaf dibanting ya, didorong keras terus dibanting juga ya. Nah, itu setelah pas prarekon kemarin baru itu tercurahkan ya, setelah tahu bahwa anaknya akan dibawa ke Palembang, anak kandungnya dia ya, jadi dia punya anak umur 1 tahun, bayi umur 1 tahun dari hasil pernikahan dengan ayahnya Nizam ini. Nah, dia marah, melampiaskan kemarahan itu sambil terbuka semua. Ini loh, anaknya didorong sampai jatuh, kemudian dipukul sama dibanting ya. Baik, Pak Kabid, terakhir mungkin apa pasal yang dikenakan kepada pelaku, ancaman hukuman seperti apa, Pak? Jadi untuk pasal yang dikenakan, yang pertama itu yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 80 ayat 3 ya. Nah ini ancaman hukumannya 15 tahun plus sepertiga dan denda 3 miliar. Kemudian pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang KDRT, ini sama juga ancaman hukumannya 15 tahun. Dan juga pasal pembunuhan atau pasal 338 KUHP sama ancaman hukuman 3 tahun, 15 tahun, maaf. Baik. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Raden Petit Wijaya, terima kasih waktunya pagi ini Pak bersama kami TV One. Apa kabar Indonesia Pagi? Selamat bertugas kembali dan terima kasih atas penjelasan. Selamat pagi. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait soal Anies Baswedan ke DPD PDIP. Kita akan lanjutkan nanti secara mendalam seperti apa saat lagi, tetap bersama kami.
Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan dulu rangkaian informasi ke hadapan Anda, pemirsa. Ini ada anak dari pedangdut Macica Muchtar yang menjadi salah satu dari sejumlah mahasiswa pengunjuk rasa yang sempat ditahan dan akhirnya dipulangkan. Ini Muhammad Iqbal Ramadan, anak dari pedangdut Macica Muchtar, dipulangkan usai menjalani pemeriksaan tentunya ya, pada saat kejadian di depan gedung DPR MPR, dan kabarnya pun juga ini sempat dijemput juga langsung oleh sang ibu ya, gitu ya. Kita simak pernyataan dari Muhammad Iqbal Ramadan, putra dari pedangdut Macica Muchtar berikut ini. Tidak lama berselang saya melihat teman saya gitu yang sedang diamankan. Gitu. Jadi saya sekaligus juga saya sampaikan bahwa pas saya mau sekalian mendampingi teman saya tuh Pak yang di belakang. Nah nggak lama ada salah satu aparat yang marah-marah, saya disuruh jongkok, disuruh buka celana. Kemudian tidak lama berselang saya menduga ada salah satu aparat dari tentara angkatan darat menarik rambut saya, terus memukul kuping saya, kemudian menendang muka saya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menghadiri sidang Senat terbuka Wisuda Universitas Pertahanan RI tahun 2024. Prabowo Subianto mengatakan ini merupakan mahasiswa pilihan dan berharap berguna untuk bangsa Indonesia ke depannya. Acara wisuda ini dilaksanakan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan TNI Muhammad Herindra, dan sebanyak kurang lebih 425 mahasiswa dari diploma hingga doktor yang mengikuti wisuda tahun ajaran 2024. Prabowo mengatakan penyerahan gelar akademik ini juga sebagai ajang untuk langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang sains, teknologi, dan juga engineering. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami persilakan. Yang saya hormat. KPU dan Komisi 2 DPR RI, pemirsa, segera mengesahkan peraturan KPU atau PKPU mengenai ambang batas dan juga syarat usia calon pada Pilkada 2024 dengan mengacu seluruhnya pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini termuat saat Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum. Dalam rapat ini, pasal-pasal krusial yang mengatur syarat ambang batas dan umur pencalonan kepala daerah dibahas secara mendalam. KPU sendiri membacakan secara utuh draft PKPU terbaru, dan kabarnya hari ini pada hari Minggu surat sudah beredar begitu ya, permohonan izin untuk melakukan rapat kerja di hari libur begitu ya, dengan mitra kerjanya, ya ini dari eksekutif, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi 2 DPR RI. Pemirsa, Anies Baswedan didampingi tim suksesnya tiba-tiba ini soan kemarin ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta pada Sabtu siang, di mana ini disambut baik oleh jajaran dari DPD PDIP, di mana juga masih menunggu ya, kalau respon dari PDIP masih menunggu apa hasil keputusan dari Ketua Umum terkait siapa yang akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Anies Baswedan didampingi tim suksesnya tiba-tiba sowan ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta Sabtu siang. Kedatangan mantan Gubernur Jakarta itu pun langsung disambut oleh seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Bukan tanpa alasan, Anies mengungkapkan dalam pertemuannya itu kedua pihak turut membahas hal-hal yang menyangkut pemilihan kepala daerah. Ya, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara soal peluang partainya mengusung Anies Baswedan di Bursa Pilkada Jakarta.
Megawati juga merespon soal adanya dukungan agar PDI Perjuangan mengusung Anies. Akankah langkah Anies mulus menjadi Jakarta Satu dengan sokongan Partai Banteng Moncong Putih? Tim TV One mengabarkan. Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aming ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Ya, tapi kalau melihat sebenarnya salah satu survei menyatakan bahwa pemilih PDI Perjuangan ini 7-8% memilihnya Anies. Sisanya kebanyakan Ridwan Kamil, kemudian Ahok. Nah, bagaimana nih? Berapa persen, Ti? 7-8 kata SMRC. Pemilih Masih PDIP sedikit, ya? yang memilih ke Anies, Vi. Itu belum sowan, Ti. Setelah soal mungkin beda lagi surveinya ya. Nggak tahu juga. Kita akan membahas terkait soal dari Anies ke DPD PDIP. Ini apakah juga direspon positif dengan nantinya PDIP akan mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Kita akan berbincang dengan narasumber, sudah ada Mas Ipang Pangi Syarwi Caniago. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Rati, Waalaikumsalam, Bang Arif Fadil. Sebelah masih kosong tuh. Kita terus menunggu ya kehadiran dari Thomas Lembong, juru bicara dari Anies Baswedan. Dan juga kita tersambung melalui Zoom ada Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan yang ikut mendampingi menerima juga Anies Baswedan di kantor DPD PDIP Jakarta. Pagi Bang Masinton. Pagi Bang Masinton. Ya, pagi Bung Fadil, Mbak Rati, dan Pak Sarawi Pangi. Ya, saya ngelihat senyuman Anda pagi ini agak belum lepas gitu ya. Apa yang menyebabkan Masinton Pasaribu belum senyum lepas? Amang masih ada kurangnya dari sowannya Anies Baswedan kemarin? Belum ada sinyal dari Ibu Baru ya? bangun tidur. Jujur banget. Jujur banget. Gimana? Kansnya bagaimana nih Bang Masinton? Kansnya? Ya, kemarin itu ya silaturahmi lah ya, ngobrol, menyamakan persepsi, ngobrol banyak hal seperti yang disampaikan Pak Anies ya. Kita bicara tentang kondisi Indonesia saat ini gitu ya, bagaimana konstitusi coba selalu diakal-akali dan dikangkangi atas kemauan kekuasaan, demokrasi yang coba dimatikan begitu ya, dan kemudian berangkat dari obrolan itu bagaimana kita tetap konsisten untuk menjaga konstitusi, demokrasi, dan kebinekaan. Nah, maka kemarin juga kita berbicara ya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, ada Pak Ketua DPD Pak Aming beserta jajaran DPD PDI Perjuangan dan juga Pak Anies beserta tim beliau. Ya, kita berbicara tentang bagaimana membumikan pemikiran-pemikiran Bung Karno ya, sehingga Jakarta sebagai miniatur dari keragaman kemajemukan keindonesiaan kita itu benar-benar menjaga keberagaman, menampakkan wajah keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan kemudian kita bicara banyak hal ya, dan juga beliau juga memberikan apresiasi kepada PDI Perjuangan dan khususnya kepada Ibu Megawati, konsistensi beliau sebagai negarawan, menjaga konstitusi, merawat demokrasi, ya, dan konsisten di garis demokrasi itu.
Bang Masinton, tapi kedatangan Anies Baswedan ke DPD ini sudah diketahui belum sih sama Ibu Megawati? Dan responnya apa? Apa yang akan menjadi pertimbangan nantinya kedatangan ini bisa direspon positif oleh PDIP? Ya tentunya secara kelembagaan partai DPD PDI Perjuangan Jakarta pasti melaporkan seluruh kegiatan aktivitas kepartaian ya kepada DPP partai, dan tentu ya hasil pertemuan juga disampaikan oleh Pak Aming sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta kepada DPP. Jadi sifatnya adalah ini sebagai sebuah silaturahmi yang baik begitu ya, dan kita menyamakan persepsi, terus cara pandang kita melihat Jakarta dan juga melihat Indonesia seperti itu. Bang Masinton, termasuk juga selain mendengarkan paparannya Anies terkait dengan komitmen begitu ya, atau mungkin ya kalau saya kasih labelnya mungkin ini syarat agar mau diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Ada juga nggak yang disampaikan semisalnya begini, kita mundur sedikit ke belakang nih. Kan waktu laporan pertanggungjawaban atau selama memimpin 4 tahun di Jakarta cukup banyak ya kritikan-kritikan pedas begitu. Ada nggak disampaikan juga permohonan maaf nih ketika dulu memimpin Jakarta kami mungkin sedikit banyak mendiskreditkan lah hasil karya dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan ketika itu. Ya Pak Anies kan orangnya demokratis, umpama ketika ketemu dengan teman-teman DPRD ya, fraksi PDI Perjuangan Jakarta, ada Pak Pras juga, ada anggota DPRD Bu Yuke dan yang lain-lain ada Pak Rio. Jadi ya beliau sampaikan ya kita ini kadang berseberangan, tapi kita tetap bersama-sama bekerja sama dalam konteks memajukan Jakarta. Jadi ya itu dinamis saja karena Pak Anies ini kan orangnya juga sangat demokratis, jadi memahami relasi antara pemerintah daerah Provinsi Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta sebagai mitra kerja mereka begitu. Oke. Saya mau ke Mas Ipang melihat kemarin soan dari Anies ke DPD PDIP begitu. Apa yang bisa Anda bacakan selama ini nampaknya Anies agak kurang aktif begitu ya menyambangi partai politik ya. Tapi ini mau nggak mau mungkin ya karena itu kan satu-satunya cara Anies untuk bisa berlaga di Jakarta. Iya, pertama gini Mbak Rati, Bang Ariefadil, memang ini sebenarnya Jakarta ini urusannya tangan dingin DPP biasanya. Cuma secara formalnya SOP standar bahwa mereka berjenjang bertangga ya. Berarti Sekjen Hasto mengatakan kan harus dari bawah. Jadi ikut, artinya supaya memang tetap menghargai hierarki di partai politik gitu. Untuk menjaga marwah, harga diri, martabat dari daerah DPD dalam konteks ini ya. Nah, jadi wajar kemudian Pak Anies ya mendatangi sowan langsung ke sana, itu menunjukkan bahwa memang beliau punya etikat untuk serius untuk maju. Gitu. Artinya dia ada persamaan nasib lah sebenarnya. Persamaan nasib PDIP memang kemarin Pak Anies misalnya udah dianggap tutup buku wassalam kata orang kan. Tapi dengan ada putusan 60 ini ya memuluskan langkah jalan Anies untuk kembali bisa berlayar. PDI Perjuangan. Dan itu membuka ruang juga yang PDIP deadlock waktu itu. Nggak ada teman karena di threshold nggak bisa terpenuhi yang 25 kursi dan 20 suara gitu. Maaf kebalik ya. Nah ini konteksnya adalah titik persamaan kepentingan itu yang kita lihat dalam politik. Makanya kalau kita bicara tentang grassroots-nya, pemilih PDIP, pemilihnya PDIP ini apakah betul memilih Anies tadi, apakah betul memilih lebih besar Ahok gitu, Ridwan Kamil. Karena juga mengatakan Anda punya survei, Anda punya data. Bagaimana Anda? Data ini yang kita harus baca selama ini ya dalam Pilpres saja. Itu memang kelihatan bahwa RK misalnya itu kan lebih cenderung dari PDIP ya, pemilih-pemilih yang bukan dari kebalikan lah ya. Kebalikannya ya. Kebalikan. Nah, selama ini pemilihnya Anies misalnya itu PKS kan begitu ya. Sedikit berarti dari pemilih PDIP. Ya, sekarang dengan peta baru ini, jalan baru ini grassroots PKS juga sebetulnya selama ini ke Anies sekarang harus digeser ke RK. Nah, selama ini basis pemilihnya RK yang dari Kim ini ya dari Gerindra, dari Golkar harus digeser juga. Nah, ini membuat dilematis juga gitu antara grassroots-nya. Tetapi
saya mencermati apakah bisa berubah gitu. Partai ID kita kan setahu saya yang paling besar itu kan hanya Jawa Tengah kemarin, itu 11%. Di bawah itu partai ID kita itu kan rendah sebenarnya. Jadi ketika partai ID rendah, maka splitnya besar. Nah, ketika splitnya besar, artinya orang tetap akan bisa berubah lagi pikiran mereka. Mungkin karena figur kali? Iya. Figur lebih besar daripada partai pengusung. Faktor DNA figur lebih besar. Nah, konteks ini artinya adaptasi pemilih bisa memungkinkan terjadi kembali bahwa mereka menyesuaikan kembali. Tapi di dalam konteks ideologi yang disampaikan Ibu Mega itu ada 4 hal kan. Platform ideologi itu konsisten. Yang kedua adalah gatekeeper, penjaga gawang demokrasi. Yang ketiga adalah grassroots atau akar rumput. Yang keempat adalah tidak boleh berkhianat kan. Nah, itu konteks itu saya pahami bahwa ketika bicara tentang ideologi itu memang agak sedikit dimundurkan sedikit dalam konteks ini. Artinya pragmatis transaksional bukan dalam konteks, tapi pragmatis transaksional dalam konteks ini bagaimana menang gitu. Bagaimana bisa berlayar. Artinya gengsi untuk ideologi atau mengutamakan kader itu sedikit dimundurkan. Ini penyesuaian saja bahwa semua partai akan mengalami turbulensi seperti ini, masa-masa yang sulit. Nah, mereka harus mengalah sedikit demi, kalau PDIP konsisten, tentu dia akan melihat suara grassroots, akar rumput pemilihnya. Nah, pemilih PDIP itu kan lebih cenderung Ahok misalnya selama ini. Nah, tetapi ini harus dimundurkan sedikit. Bisa karena dianiskan lah gitu ya. Dianiskan lagi. Nah, kalau kampanye kan menarik tuh. Yang kemarin misalnya betul-betul, ini kan problematik ya, complicated. Tantangan challenge-nya begini. Mas Sinton bisa jawab nanti, walaupun Mas Sinton mengatakan Anies pasti berlayar. Kan bilang apakah Nasib akan bisa maju. Apa tantangannya apa? Ya karena memang tantangan ini adalah ketika dulu itu kan Anies dianggap tidak punya prestasi oleh PDIP. Itu dia. Nah sekarang ini harus dirasionalkan lagi bahwa memilih Anies itu adalah kepilihan rasional gitu loh. Itu politik. Itulah pertanyaan saya tadi kan Bang Ipang ke Bang Masinton ya. Tapi kan? saya tetap ada nggak permintaan maafnya juga kepada Anies kemarin kan banyak loh, ya kan? Ya itu banjir, apalagi tuh. Itu yang saya sebut dengan politik DNA transaksional pragmatis. Itu lebih cenderung kepada ideologi. Ideologi itu tetap dipakai. Bukan berarti PDIP tidak pakai ideologi, tetapi cenderung intensitas arahnya memang bagaimana ini ya menyelamatkan partai itu. Baik. Ditanggapi Bang Masinton nanti ya. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan Bang Masinton, tapi kalau melihat ini pemilih dari Anies, pemilih fanatik, kemudian juga pemilih PDIP, ini kan masih ada gap lah, masih ada jaraknya begitu. Bagaimana dari PDIP sendiri kalau nanti mengambil keputusan untuk bersama Anies, mengemas ini agar pemilih dari PDIP mau nih yang dari 2017 Pilkada, Pilpres yang memang tidak mendukung Anies, bahkan lebih banyak untuk mengkritisi program-program Anies. Bagaimana nih Bang? Ya, jadi kalau sudah diputuskan itu kan nanti masyarakat artinya mereka akan melihat secara pasti calon gubernur yang mana yang akan mereka pilih, kan begitu ya. Nah artinya apa? Nah nanti ya tugas partai menjelaskan kepada masyarakat juga relawan ya kenapa kemudian memilih A, memilih B, kan begitu. Nah dia tugas partai politik memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Dan kemudian tentu preferensi di pemilih Jakarta itu ya juga sangat dinamis ya. Artinya melihat figur, kemudian programnya kan begitu ya. Karena Jakarta kan basis pemilihnya ya relatif lebih rasional seperti itu, sehingga dari paparan program ya nanti juga akan bisa dilihat perbandingannya antar kandidat gitu ya, program-program yang disampaikan. Nah, saya rasa di Jakarta itu ya swing votersnya juga sangat tinggi ketika dia melihat mana yang lebih rasional untuk programnya dari masing-masing kandidat, dia akan berlabuh ke sana seperti itu. Bang Masinton, saya mau konfirmasi juga dong. Ini katanya beredar juga syarat yang diberikan PDIP ke Anies Baswedan, Bang Masinton. Poin pertama, visi misi calon kepala daerah disiapkan PDIP bukan dari Anies Baswedan sendiri. Lalu yang kedua, politik tata ruang, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan beberapa poin lainnya seperti diantaranya ini ada mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
di bidang politik dan berdikari di bidang ekonomi. Lalu poin 4, keberpihakan pada wong cilik dan kepribadian dalam kebudayaan. Nah ini benar ada syarat seperti ini yang harus dipenuhi oleh Anies Baswedan. Ya itu kan bagian dari platform perjuangan PDI Perjuangan. Jadi siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan ya harus melaksanakan program-program tersebut. Itu kan sebagai sebuah keberpihakan kita terhadap bagaimana keberpihakan terhadap rakyat kecil, bagaimana terhadap lingkungan, begitu ya. Nah, karena politik itu ya bukan hanya sekedar bicara tentang orang, tapi juga ekosistem dalam kehidupan itu seperti lingkungan itu kan juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab seorang pimpinan dalam daerah maupun negara. Nah, jadi konsen PDI Perjuangan itu ya pemimpin itu ya harus bisa menjalankan program-program itu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota seperti itu. Baik. Kita juga sudah terhubung bersama Pak Thomas Lembong, juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi Pak Thomas, assalamualaikum. Pagi Pak Thomas. Pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Wah, terima kasih Pak Thomas waktunya. Kita sudah memulai diskusi nih Pak Thomas. Tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Masinton dan juga Mas Ipang nih, boleh ditanggapi juga. Jadi ada syarat-syarat yang diberikan oleh PDIP untuk Anies Baswedan kalau mau diusung PDIP. Tadi beberapa syarat yang sudah disampaikan. Poin pertamanya visi misi harus dari PDI Perjuangan. Nah itu dia. Dan juga ada poin dari Ibu Ketua Umum, kalau mau diusung harus nurut, mau nggak nih gitu. Jadi tanggapan dari Anies seperti apa? Cukup banyak syarat-syarat yang diajukan. Emang Pak Anies bandel dia? Kok harus nurut? Khawatir nakal. Silakan Pak Tom. Khawatir nakal ya Pak. Itu frasa yang bagus sekali Pak. Khawatir nakal. Nakal berdikari. Sejauh yang saya bisa sampaikan, Pak Anies tidak punya sejarah nakal ya, sebagai pejabat. Tapi kalau saya pribadi sih melihatnya, kalau kita hilangkan gaya tulis atau gaya bicara yang bombastis, ya, itu kan syarat-syarat yang lumayan standar. Misalnya visi misi kan memang selalu disusun bersama oleh para partai pengusung dengan calon yang diusung. Jadi saya tidak melihat syarat-syarat yang beredar itu sebagai sesuatu yang di luar yang lazim ya. Kalau saya anggapnya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Kalau dibilang nurut ya, nurut dengan janji-janji yang sudah disepakati antara semua pihak kan, sejauh kondisi memungkinkan gitu. Oke, selain itu juga kalau kita melihat tadi juga sempat dibahas terkait dari basis pemilih dari Anies Baswedan sendiri, Pak Tom. Kita tahu bahwa basis pemilih antara Anies dan juga PDIP ini nampaknya agak susah disatukan. Satu Islam konservatif, kemudian juga satu nasionalis begitu ya. Ini tadi kalau dari PDIP mungkin ada caranya dengan mensosialisasikan kepada elit-elit partai, kemudian kepada grassroots begitu ya. Kalau dari Anies Baswedan sendiri seperti apa ini? Karena cukup besar gapnya antara PDIP dan juga Anies. Seperti biasa, menurut saya persepsi itu agak berlebihan ya. Kalau kita lihat data dan fakta, kan faktanya PDIP juga punya basis yang kuat di antara umat ya sebetulnya ya. Dan Pak Anies juga punya basis yang kuat antara sebagai contoh non-Muslim ya kan, dan minoritas yang etnis ya. Jadi mungkin memang di era sekarang, di era medsos yang menonjol itu adalah kalangan-kalangan yang lebih vokal atau lebih militan ya. Apakah itu di spektrum kiri atau spektrum kanan ya. Tapi kalau kita lihat realitanya sebetulnya
PDIP dan Pak Anies besar sekali overlapnya ya istilahnya, jadi banyak banyak kesinambungannya. Nah, tapi sejauh memang ada kekuatan branding ya, PDIP di tema-tema nasionalisme, ya kan, keberpihakan kepada rakyat kecil, sementara Pak Anies punya misalnya branding kuat di antara umat, ya itu bagi saya sebuah peluang yang luar biasa untuk bisa mempersatukan elemen-elemen terbaik daripada kedua pihak, ya kan. PDIP tentunya punya sejarah yang hebat, yang luar biasa, ya dari zamannya represi Orde Baru ya, sampai sempat 10 tahun menjadi oposisi yang sangat baik di eranya kepresidenan Pak SBY, Pak Yudhoyono, dan saya kira Pak Anies juga punya sejarah yang luar biasa. Waktu nyalon sebagai gubernur di 2017, tentunya sebuah proses yang sangat sulit, tapi juga 5 tahun menjabat gubernur dalam posisi oposisi juga. Ya, jadi ini peluang untuk mempersatukan elemen-elemen terbaik daripada kedua belah pihak. Oke. Saya masih merilet yang disampaikan oleh Ratih tadi, Pak Thomas Lembong. Ini kita bicara soal kans pemilih begitu ya. Sayangnya memang kami tidak dalam pagi ini memang tidak melibatkan partai lain gitu. Hanya Bang Masinton representatif dari PDI Perjuangan yang memang melakukan silaturahmi politik dengan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa sowan seperti ini tidak dilakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya ketika Anies masih diusung gitu ya oleh partai yang sebelumnya ini begitu loh, Pak Thomas? Karena apa? Karena kan kekuatan dua partai yang notabene adalah bisa dikatakan kekuatan dari Jakarta sendiri ada di situ, plus PDI Perjuangan. Ibarat kata kalau kata orang nih, wah Pilkada Jakarta udah selesai nih, nah gitu loh. Mungkin nanti Pak Thomas bisa gitu ya, menjawab dan menjelaskan soal ini ya. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pada saat jeda iklan, waduh banyak sekali spekulasi-spekulasi nih yang beredar nih, di studio ini. Tapi coba kita tanyakan ke Pak Thomas Lembong pertanyaan saya tadi. Silakan Pak Thomas. Sebetulnya kan syawon-syawon seperti ini terjadi ya, tapi tidak selalu dipublikasikan. Ya, dan tentunya dalam dunia politik, meskipun itu bukan bidang saya ya, timing itu kan penting ya. Nah, tentunya kita semuanya menyadari kita lagi di tengah-tengah sebuah krisis konstitusi, ya. Penting untuk para pihak memberikan sinyal-sinyal kepada publik, ya kan, dan kepada masing-masing pemangku kepentingan. Jadi memang ini bagi saya sinyal penting bahwa elemen-elemen masyarakat yang setia di garis konstitusi dan mendengar aspirasi rakyat itu mulai bersatu ya. Dan tentunya ini masih baru satu tahapannya, satu langkah. Ini kita bertemu di tingkat DPD Jakarta daripada PDIP ya. Kita belum ke DPP tingkat nasional daripada PDIP, dan ini sebuah proses yang terus berjalan, tapi kan langkah demi langkah ya. Pak Tom, kalau kita masih usaha ya, masih ada waktu juga begitu ya. Pak Tom, kalau kita flashback ke belakang sedikit begitu ya, melihat cukup banyak kritikan yang disampaikan PDI Perjuangan. 5 tahun kepemimpinan Anies dari 23 janji kampanye hanya 5 yang terrealisasi. Kemudian Bu Mega juga sempat menyatakan ibu kota ini amburadul pada era kepemimpinan Anies. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Dan sudah dimaafkan nggak kemarin? Sudah dimaafkan nggak banyak kritikan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan kepada Anies? Pertama, kritikan itu sangat-sangat penting ya. Kita semua sangat butuh kritik dalam sebuah sistem yang imbang ya, dengan yang namanya checks and balances. Saya tahu banget bahwa Pak Anies, apalagi saya ya, tidak pernah tersinggung secara personal ya, apapun kritikannya. Dan saya kira ini juga pelajaran bagi
semua pihak ini kita lagi didewasakan atau berdewasa secara politik karena ini menunjukkan betapa pentingnya kritik itu berdasarkan data dan fakta karena nantinya bisa nyesel kalau harus merubah haluan gitu kan, tadinya berseberangan kemudian bersatu dan itu biasa dalam politik ya kan, tapi kalau misalnya sudah terlanjur melontarkan komentar-komentar yang sangat berlebihan, ya itu tentunya akan dihajar oleh netizen dan warga ya. Lo dulu bilangnya A, sekarang bilangnya B gitu kan. Nah, ini berlaku untuk semua pihak ya. Saya tidak bukan bermaksud untuk menyorot satu orang atau dua orang. Tapi ini apakah sudah dan bukan juga untuk Bang Masinton kondisi amburadul seperti ini. Jangan tipu-tipukan lah. Ya. Kalau kita ditanggapi Bang Masinton, ditanggapi maksud dari penjelasannya Pak Thomas Lembong nih. Silakan Bang Masinton. Ketawa Bang Masinton, ketawa. Kalau dalam apa itu kan kritik itu juga penting ya. Jadi saya rasa bahwa apa umpama yang disampaikan PDI Perjuangan atau fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta pada masa kepemimpinan Pak Anies itu kan bagian dari kecintaan bersama terhadap Jakarta gitu. Kritik itu kan juga bagian dari saling mengisi. Nah tentu dengan begitu kemudian semua bisa saling melakukan kerjasama, kolaborasi, ya bersama-sama memikirkan Jakarta. Jadi saya rasa secara fundamen nggak ada yang ini ya, yang nggak ada yang berbeda secara fundamen ya antara Pak Anies dengan kritik-kritik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta. Kalau sudah secara fundament sudah tidak ada masalah Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton Pasaribu, Ketua DPD Pak Aming dan jajaran bisa membawa ini ke DPP kalau gitu? Ya makanya kan PDI Perjuangan ini serius pertanyaan kan. Iya justru kan PDI Perjuangan Jakarta kan mengusulkan nama Pak Anies ke DPP. Nah tentu kan dalam mekanisme keorganisasian kami ya dari beberapa nama yang diusulkan gitu ya di internal maupun dari eksternal. Nah itu kan tetap harus melalui proses mekanisme penyaringan ya istilahnya kalau dalam bahasa umumnya ya seperti fit and proper lah begitu ya, fit and proper test. Nah jadi tentu ya dari sekian banyak nama-nama kan usulan itu kan namanya usulan, dia tidak automatically, maka dia harus didalami, dijajaki, begitulah Bang Masinton sebelum diputuskan. Jadi nanti Anies sama siapa Bang Masinton? Apa sama Bang Masinton nih? Kalau saya punya Anton, Anies Masinton. Nah, itu. Kalau saya sih doanya berharap bisa Pak Anies, kan begitu ya, namanya doa. Kan tentu nanti kita tunggu sama-sama. Masih menunggu begitu ya kalau Bang Masinton ya. Bukan keputusan. Doa itu kan sebagai sebuah harapan. Nanti jika umpama Pak Anies ya terserah dengan siapapun itu asal dengan kader PDI Perjuangan tentunya karena PDI Perjuangan kader-kadernya banyak yang mumpuni untuk bisa dipasangkan nantinya seperti itu. Iya. Pak Anies. Saya punya julukan dua loh pagi ini. Jadi tadi saya sebut Anton, Anies Masinton. Ada satu kekuatan juga besar dimiliki oleh negara-negara yang maju di luar sana. Apa itu? Atom. Anies Tom. Tom Lembong. Iya. Coba kita ke Mas Ipang ya. Mas Ipang kalau melihat kan sebenarnya PDIP banyak sekali nama atau kader yang bisa dimajukan begitu ya. Kalau kita melihat kebatinan dari Bu Mega, apa plus minusnya mengambil Anies atau mengambil kader sendiri?
Ya, inilah yang disebut dengan keteguhan Ibu Mega ya. Antara ideologi dengan transaksional tadi, bandwagon effect ya, potensi menang. Maka oleh karena itu, kalau keteguhannya pada ideologi untuk menjaga segmen basis grassroots, akar rumput, itu Ahok gitu. Tapi kalau kemudian mengambil pemilih ya, kita bicara pemilih. Iya. Tapi kalau memilih pikiran rasional, bagaimana menang, kemudian ini bisa berlayar, menang, ya tentu tadi mereka harus mengendorkan soal ideologi, tapi pragmatis, transaksional pragmatis tadi bahwa menang gitu. Nah, di dalam politik ya, nuansa kebatinan Ibu Mega menurut saya masih 50-50 ya. Ini saya membaca ya. Tadi Bang Masinton bilang kita banyak-banyak berdoa, kata Bang Masinton gitu. Karena begini, Ibu Mega tidak selalu loh, Bang Adik Fadil, mendukung yang bakal menang belum selalu loh. Pernah fakta sejarah sebelumnya kita masih ingat. Contoh, ketika Poke elektabilitas sudah tinggi, udah settle, udah leading, itu secara modal racikan elektoral sudah bumi hangus itu, udah nggak ada yang bisa ngalahkan waktu itu kan, Poke kan. Tapi kemudian Ibu Mega waktu itu elektabilitas Pak Jokowi Ahok persis menurut saya waktu itu masih rendah sekali. Tapi diputuskan Jokowi Ahok gitu. Nah, artinya itu ada prinsip-prinsip lain yang beliau punya keteguhan kan. Nah, ini yang kemudian nuansa kebatinan Ibu Mega yang saya baca, saya cermati hari ini ada titik persamaan lagi menurut saya. Pertama di dalam konteks bahwa melawan dinasti politik, melawan demokrasi, melawan konteks tentang rezim yang sudah melenceng. Nah, itu yang kemudian dianggap rekam jejak Anies itu tidak pernah nakal dalam konteks demokrasi. Nah, itu titiknya di situ. Nurut dong berarti. Nurut. Walaupun memang di Pilkada DKI waktu itu ketika Anies dengan Ahok yaitu udah bukan polarisasi isu, udah ideologi, udah mengempal sampai ada kalimat pemecah belah bangsa katanya. Udah mengental waktu itu, artinya mengental dalam konteks Anies itu apa namanya istilahnya ya politiknya sara. Anies ini bukan jualannya agama kan gitu dulu. Sudah hampir di sisi grassroots ya. Iya, itu udah perangnya udah artinya mengentalnya blok ideologis spektrum kanan spektrum kiri. Bisa cair ini? Bisa cair atau tidak? Ini memang orang Indonesia kan pemaaf dan pelupa. Nah, kalau misalnya pemaaf pelupa memang ini biasa dalam politik begini. Artinya kita harus nggak boleh terlalu kaku gitu kan. Orang Indonesia pemaaf nih. Ya, pemaaf dan lupa. Seperti Bang Masinton dan Pak Tom pagi ini yang saling memaafkan kan begitu ya, Bang? Ya, tapi saya mencermati Ibu Mega pasti akan lebih bijak, punya keteguhan dan lebih rasional karena memang Pak Anies juga tidak ada dosa-dosa demokrasi kan. Maksudnya tetap orang yang lurus lah. Dan yang sepenting yang saya tahu bahwa sepanjang Pak Anies mau dikaderkan ya, pakai baju PKS kemarin Anies nggak mau. Mungkin kata beliau terlalu kecil. Nah, baju merah ini gimana? Ini kan spektrum kanan, spektrum kiri. Ini nasionalis kan, baju lebih besar. Harusnya kan mau dong. Kenapa Anies nampak-nampaknya nggak mau? Saya juga nggak tahu. Apakah kenapa alergi dengan politik atau memang deparpolisasi atau kan sudah faktanya disinyalkan oleh Bu Mega persamaan ideologis tadi mungkin yang jadi ya kalau mereka pakai baju partai itu berkelas menurut saya itu kelas politik. Kenapa? Karena bisa dikontrol Ibu Mega ke depan. Kan Ibu Mega juga mengatakan menjadi kader PDIP pertama adalah prinsip tadi adalah akar rumput, kemudian pengawal demokrasi, yang ketiga adalah wong cilik kan, kemudian adalah petugas partai. Nah, yang nggak pakai baju aja kemarin, yang udah pakai baju saja itu berkhianat. Apalagi nggak pakai baju gitu. Nah, ini mau dikasih baju merah. Masih ada trauma-trauma masa lalu gitu ya. Senyum manis Masinton Pasaribu mendengar penjelasan yang tadi itu ya. Baik, kita harus segera akhiri diskusi kita. Besok sudah tanggal 26, betul? 27. Nah, ini ditunggu-tunggu. Selasa ya? Ya, itu dia. Terima kasih Bang Pangisal Nyago, Bang Masinton Pasaribu, terima kasih. Pak Thomas Lembong, terima kasih. Anton, Atom, luar biasa. Sehat selalu semuanya, kita nantikan bagaimana keputusan di tanggal 27 begitu ya saat pendaftaran. Terima kasih, sehat semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jelas sejenak ya, kami akan kembali saat lagi pemirsa. Dinas Kesehatan Sumatera Utara terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait risiko penularan dan antisipasi pencegahan penyakit cacar monyet atau Mpox. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga menyiapkan thermal scanner dan melakukan pengamatan untuk mendeteksi gejala cacar monyet bagi pelaku perjalanan wisatawan lokal maupun mancanegara di Bandara Kuala Namu, terutama bagi pelaku perjalanan dari negara yang tengah dilanda wabah tersebut. Sampai kini, belum ditemukan kasus cacar monyet di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Meski begitu, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap penularan terlebih kepada kelompok-kelompok berisiko tertular seperti hubungan sesama jenis, wanita pekerja seksual, pengguna narkoba suntik, serta populasi khusus lainnya. PLT Kadis Kesehatan Sumatera Utara Basarin Yunus mengatakan jika ditemukan suspek atau penyakit Mpox, pihaknya akan melakukan isolasi serta melacak kontak erat untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Tanda-tandanya adalah adanya demam, kenaikan suhu, kemudian juga ada tanda bentol seperti cacar di jari atau di daerah muka. Ya. Nah, ini penularannya adalah terkait dengan hubungan seksual biasanya, kemudian juga ada tersentuh terhadap cairannya, ya, itu bisa menjadi alat penularannya sehingga kita perlu mewaspadainya. Ya. Vaksinnya disediakan oleh pemerintah, ya. Nah, nanti tergantung kebutuhan, tapi karena sekarang ini Sumatera Utara belum ada case-nya, tentunya itu akan terus kita laporkan untuk permintaan vaksin nanti. Ya. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga pertengahan Agustus 2024 terdapat 88. Ya, jadi kita harus waspada ya. Adanya Mpox, beberapa kasus yang sudah diidentifikasi terjadi di Indonesia ya. Ya. Dan juga tadi dikatakan vaksinnya sudah disediakan, sudah ada. Jadi kalau untuk Anda yang memiliki gejala seperti itu langsung saja datang ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan, dan kita juga apresiasi ya beberapa pihak atau institusi ini sudah melakukan pencegahan sejak awal, terutama di pintu-pintu masuk kan, seperti kayak bandara dan lain sebagainya. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamala Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.